Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rafli Maulana Nasir. Saya mahasiswa Teknik Informatika semester 4 kelas A dengan NIM saya 3012331. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal ilmiah yang berjudul Vektor Simbolik Arsitektur for Context Free Grammar yang diterbitkan oleh Spring pada tahun 2021 dalam jurnal Cognitive Computation. Eh, Presentasi kali ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Otomata dan Teori Bahasa yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Bayu Anggara, Skom, Mkom. Eh, Yuk kita lanjut pembahasannya. Kata bahasa bebas konteks atau konteks free grammar atau yang disingkat CFG adalah konsep dasar yang sangat penting dalam teori bahasa formal dan automata. CFG digunakan untuk mendeskripsikan struktur sintaksis dalam bahasa pemrograman, ekspresi matematika, hingga kalimat dalam bahasa alami. Tapi dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, muncul tantangan baru bagaimana membuat model AI bisa memahami struktur seperti CFG tapi dalam bentuk vektor berdimensi tinggi yang bisa diproses oleh model neural network. Lalu di tinjauan penelitian, secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk nomor satu, membangun kerangka matematika baru untuk mempresentasikan aturan produksi CFG ke dalam ruang vektor. Yang kedua, menggunakan Fraser Left Corner CFG untuk membangun status parsing yang bisa diubah menjadi vektor. Yang ketiga, menganalisis hasilnya menggunakan software Fogbox dan teknik visualisasi seperti VCA. Serta yang keempat, membuktikan bahwa pendekatan ini bisa digunakan dalam pengembangan AI yang dapat dijelaskan atau explainable AI. Lalu di selanjutnya di metode penelitian, penelitian ini menggunakan aljabar term untuk mendefinisikan bentuk normal CFG. Setiap produksi seperti A sama dengan atau sama A diubah menjadi operator matematika. Lalu, setiap parsing dibangun menggunakan pendekatan left corner parser dan direpresentasikan sebagai vektor dalam ruang Fock, yaitu ruang vektor berdimensi tak terhingga yang biasa digunakan dalam teori kuantum. Untuk mengimplementasikan digunakan perangkat lunak, Fogbox yang memungkinkan simulasi dan representasi status parser secara visual. Kemudian hasil-hasil dianalisis menggunakan teknik Versival Component Analysis atau VCA untuk melihat apakah pola vektor yang terbentuk sesuai dengan struktur gramatikal string input. Lalu di hasil utama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil merepresentasikan setiap struktur CFG sebagai vektor berdimensi tinggi pada pola yang terbentuk dalam ruang vektor biasa divisualisasikan dan sesuai dengan makna gramatikal, serta membuka peluang besar untuk integrasi CFG dengan model AI, NLP, dan XEI. Ini berarti CFG yang selama ini hanya bersifat simbolik, sekarang bisa diolah dengan cara yang compatible dan machine learning dan deep learning. Lalu ada tanggapan analisis. Nah, di sini dari sisi analisis pendekatan ini sangat inovatif karena menunjukkan dunia simbolik dengan komputasi numerik memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sistem NLP dan explainable. Kekurangannya adalah kompleksitas matematis yang cukup tinggi dan implementasinya belum mudah untuk dilakukan tanpa dukungan perangkat
dan pengetahuan tingkat lanjut. Namun, sebagai mahasiswa yang mempelajari CFG di kelas, pendekatan ini sangat memperluas wawasan saya tentang bagaimana teori yang kita pelajari ternyata bisa diimplementasikan dalam bentuk nyata di dunia AI modern. Itu. Lalu ada juga hubungan dengan mata kuliah, yaitu materi ini memperluas pemahaman tentang CFG yang diajarkan dalam mata kuliah otomata dan teori bahasa dengan menghubungkannya ke representasi vektor dan penerapannya dalam kecerdasan buatan. Lalu ada aplikasi yang menarik. Nih, pendekatan ini punya banyak aplikasi potensial, misalnya sistem chatbot atau sistem virtual masih di sini yang bisa memahami struktur kalimat. Sistem NLP yang tidak hanya memproses teks tapi juga bisa menjelaskan kalimat secara sintaksis, dan tentu saja dalam dunia riset XAI, pendekatan ini bisa membuat AI lebih transparan dan dapat mempertanggungjawabkan. Ini membuat CFG tidak lagi sekadar teori, tetapi menjadi teknologi yang bermanfaat. Gitu. Lalu ada kesimpulan pribadi ya. Dari jurnal ini, saya belajar bahwa penggabungan antara teori CFG dan vektor simbolik memberikan fondasi baru bagi sistem AI yang dapat dijelaskan. Meskipun kompleks, pendekatan ini membuat arah baru dalam integrasi bahasa formal AI dan NLP. Materi yang saya pelajari di mata kuliah otomata dan teori bahasa menjadi terasa lebih nyata dan aplikatif. Saya semakin yakin bahwa dasar teori yang kita pelajari hari ini akan menjadi pondasi teknologi besar di masa depan. Nih, aplikasi yang menarik atau bermanfaat itu apa? Salah satu aplikasi menarik dari pendekatan ini adalah kemampuannya dalam mendukung pengembangan sistem NLP atau Natural Language Processing seperti chatbot, asisten virtual, atau sistem tanya jawab otomatis yang memahami struktur kalimat dan maknanya secara gramatikal. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga sangat potensial dalam membangun sistem explainable AI atau XAI, di mana setiap keputusan atau hasil dari model AI dapat ditelusuri kembali ke struktur logis dan sintaksisnya. Ini sangat penting dalam industri seperti kesehatan, hukum, dan keuangan yang menurut AI tidak hanya pintar, tetapi dia juga dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, pendekatan jurnal ini memberikan kontribusi nyata dalam menghubungkan dunia teori bahasa dengan teknologi AI modern yang berbasis data vektor. Hal ini membuat saya semakin yakin bahwa pemahaman dalam terhadap teori dasar seperti CFG sangat relevan dan berguna di era kecerdasan buatan saat ini. Lalu, eh, jurnal kali ini saya mengambil eh, materinya atau referensinya dari Blokel H. Belsot TR dan SCHR 2021 yang berjudul Vector Symbolic Architecture for Context-Free Grammar Cognitive Confutation di website ini. Nah, saya ambil dari jurnal ini. Ini ada abstraknya, walaupun di sini bahasa Inggris, tetapi ini sangat membantu saya dan saya juga sangat berusaha untuk mentranslatekannya lewat Google Translate tentunya. Dan ya, hasilnya adalah saya bisa membuat jurnal yang seperti ini. Lalu lampirannya ini hanya untuk link YouTube ini ya. Karena saya lagi record jadi belum ada lampiran apapun di sini. Oke, baik. Mungkin eh oh ya, kesimpulan pribadi tadi udah. Mungkin saya akan mengakhiri video ini
Sekian presentasi saya tentang jurnal vektor simbolik arsitektur for konteks programmer. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.